Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan channel. Halo teman-teman, hari ini aku mau ngejawab pertanyaan dari teman-teman tentang apakah anak speech delay bakalan jadi disleksia atau kesulitan membaca, menulis, berhitung, dan mengeja. Makanya simak terus videonya. Apa penyebab disleksia? Penyebab disleksia adalah faktor genetis atau yang ada di dalam DNA-nya. Nah, ini berasal bisa dari orang tua, bisa dari kakek nenek atau buyut. Apakah yang dimaksud dengan disleksia? Disleksia adalah keadaan umum atau gangguan yang menyebabkan kesulitan untuk belajar membaca atau mengartikan kata, huruf, dan simbol-simbol. Tetapi ini tidak berpengaruh kepada intelijensi atau kecerdasan umum. Jadi, apakah anak yang mengalami kesulitan membaca dikatakan tidak pintar? Itu sama sekali salah, karena intelijensi quotient atau IQ-nya membuktikan mereka di atas rata-rata. Apakah gejala awal dari disleksia saat masih kecil? Nomor 1 adalah keterlambatan bicara, kemudian belajar mempelajari kosakatanya itu sangat lambat, dan juga ada keterlambatan dalam membaca. Dalam sisi kognitif, anak yang mengalami gangguan disleksia akan sulit untuk mengingat, sulit mengeja, dan juga sulit mengerti pelajaran. Untuk perkembangannya akan ada gangguan belajar dan juga keterlambatan bicara. Ada juga hal umum yang terjadi, yaitu keterlambatan membaca dan juga menghindar dari kegiatan membaca, dan suka bilang kalau misalnya kepalanya suka pusing kalau disuruh membaca. Oke, inilah gejala saat umur 3-5 tahun. Nomor 1 adalah tidak tertarik untuk bermain suara atau mengikuti suara atau mengikuti lagu. Yang kedua itu juga sulit untuk mengikuti lagu-lagu yang mudah seperti lagu-lagu anak-anak. Biasanya anak-anak ini bakal mengikuti kata-kata di belakangnya saja, atau dia joget-joget, atau mungkin dia bersenandung. Nah, kalau pada anak disleksia, gejala awalnya dia punya kesulitan itu mengikuti irama. Terus yang ketiga itu suka salah artikulasi ataupun menggunakan bahasa bayi padahal umurnya sudah 5 tahun. Nomor 4 adalah suka nggak benar untuk menyebutkan namanya sendiri. Kemudian terjadi juga kesulitan mengingat huruf-huruf, kemudian nama-nama hari dalam seminggu. Yang terakhir adalah terlambat bicara. Oke, kita lanjutkan saat stage anak berumur 5-6 tahun. Nomor 1 yang terjadi masih dia tidak bisa menyebutkan nama dengan benar dan menulis namanya sendiri. Nomor 2, kesulitan untuk memecah kata menjadi suku kata. Nomor 3 adalah kesulitan untuk mengenali kata-kata yang rhymingnya sama. Kemudian yang nomor 4 adalah sulit untuk menyambungkan antara huruf dan bunyi hurufnya. Suka ketukar-tukar atau salah nyebutin. Terus nomor 5 adalah sulit menyebutkan huruf awal dari kata-kata yang bunyinya sama.
Oke, untuk umur 7 tahun atau lebih tua, nomor 1, salah menyebut kata-kata yang panjang atau yang sulit. Nomor 2 adalah kemampuan untuk mengerti bacaan yang sangat kurang. Nomor 3 adalah bingung bahwa kata-katanya itu harusnya menyebutnya seperti apa. Nomor 4 adalah kesulitan mengingat nama, kemudian tanggal dan bilangan. Nomor 5 adalah mempunyai kesulitan untuk membaca tanda-tanda bacaan dan huruf-huruf kata sambung ya, kayak dan, kecuali, tetapi, seperti itu. Kemudian skip itu suka ngelompat beberapa kata, jadi dia suka kelewatan membaca satu kata atau 2 kata dalam satu kalimat. Kemudian mengejanya itu suka salah, dan juga tulisannya itu kayak ceker ayam. Dan terakhir, jika membaca sesuatu yang sulit, akan dia ganti menjadi kata-kata yang lebih mudah atau lebih memilih untuk skip kata-kata yang sulit itu. Terus gimana dong Mam kalau anaknya ternyata disleksia? Nah, aku punya beberapa tips buat kamu untuk ngajarin disleksia kalau anak kamu yang disleksia. Tapi aku mau cerita dulu kalau misalnya Fauzan nggak disleksia sih, cuma dia agak struggle untuk foreign language seperti bahasa asing, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. That's why aku juga memulai dari awal lagi untuk bahasa Inggris dari grade yang paling dasar, walaupun dia sekarang udah kelas 3 SD. Jadi aku mulai pelajaran Inggrisnya dari phonological awareness atau mengerti bunyi huruf dan kata-katanya. Dan kemudian aku menyusun beberapa pelajaran bahasa Inggrisnya itu aku buat sendiri supaya anak aku belajarnya lebih ngeflow gitu. Jadi dia bisa mengingat dan bisa menulis kata dan kalimat bahasa Inggris dengan benar. Oke, ini dia tips buat teman-teman semua. Teman-teman jangan takut, karena dengan tutor, kemudian reading intervention, sama multisensory approach itu kalian bisa ngajarin sendiri loh di rumah. Jadi tipsnya nomor 1, pelajaran yang kalian mau ajarin, terutama bahasa, harus pendek dan fokus. Dalam arti tidak perlu lama-lama sejam, mungkin hanya bisa 20 menit. Yang penting anaknya fokus dan senang. Nomor 2 adalah multisensory approach, itu artinya pakai audiobooks, bisa pakai lagu, kemudian visualnya kamu bisa pakai flashcard, dan kemudian bisa sambil gunting-gunting dan tempel misalnya. Atau mau pakai magnet letter, pokoknya sesuatu yang bisa membuat karya. Itu nanti dia akan lebih ingat pelajaran bahasanya, akan lebih ingat kata-katanya, kayak gitu. Nomor 3 adalah using color coded. Jadi untuk misalnya huruf vokal, kalian warnain dengan huruf merah misalnya. Untuk konsonan, kalian warnain dengan huruf biru. Nanti beberapa kata yang bunyinya nanti harus bernyambung ya, kalau bahasa Indonesia kayak ny, NGE, kayak gitu, kalian kasih color code yang sama, warna yang sama, seperti mungkin orange, kayak gitu ya. Terus nomor 4 adalah harus dijadiin rutinitas. Jadi setiap hari tuh harus belajar bahasa, dan di jam yang sama, dengan waktu yang sedikit aja. Jadi nggak perlu lama, yang penting konsisten dan setiap hari gitu. Kalau untuk anak aku sendiri, dia tidak mengalami masalah di bahasa Indonesia, tapi agak punya struggle di
English dan Arabic. So ini dia klipnya cara aku ngajarin anak aku untuk phonological awareness atau phonics, atau suara dengan kata-kata, bunyi huruf dengan kata-kata, kemudian belajar melalui gambar dan juga menulis gitu. Ini dia. Ke cat cat cat. Oke, yang ini at cat. ya, pinter. Itu says candy cat. yes, Cap ya, pinter. Terus candy ya, cabbage ya, pinter. carrot Ya, cup pinter. a cup of coffee. Ya, pinter. Oke. Cut the Cabbage. cabbage. Ya. Cat a cat on a cap on a cat. Ya, a cap on a cat. Terus Cut the carrot. ya, pinter. Terus Cut and eat. bukan, cut and eat. Cut and eat. Yes. Okay. Terus The carrot and the cabbage. eat. Eat with. Eat with curry. Yes. Nah, ini Cabbage. Cut ke bawah dulu. Cabbage. Candy. Carrot. Ya, terus Coffee. Cup. ya. Curry. Cup. Ya. Yeay. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.